Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 12 Juni 2023. Kembali bersama saya dan kembali kita membahas dari Injil Matius. Kita sudah memasuki episode yang ke-30. Kalau di episode kemarin kita membahas bagaimana orang-orang yang melakukan kegiatan agamanya atau melakukan sedekahnya demi upah yang sia-sia, yaitu pujian. Hari ini kita akan melanjutkan dengan topik yang sama, tapi saya beri judul jangan mensabotase pelayanan atau perbuatan baikmu sendiri. Saya ulangi, saudaraku, janganlah mensabotase pelayanan dan juga perbuatan baikmu sendiri. Mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Tuhan, tolonglah kami agar lewat pengertian dari firman-Mu ini, kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami hindari dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sehingga tidak hanya hati Tuhan dipenyenangkan, tapi hidup kami juga menjadi lebih baik, lebih berkenan, dan juga kami bisa lebih berbahagia karena kami mengikuti jalan yang Tuhan inginkan, yang adalah terbaik bagi kami. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Nah, saudara, Alkitab kita itu unik. Kalau anak-anak kecil SD, ya mungkin mereka yang kelas 4 atau kelas 5, bahkan anak-anak tertentu umur kelas 3 SD, mungkin mereka membaca atau mendengar Alkitab. Mereka bisa cukup mengerti, bisa menarik pelajaran dari situ. Tetapi pada waktu yang sama, seseorang bisa menjadi seorang ahli dalam tata bahasa Yunani, bahasa Israel, bahasa Ibrani, latar belakang Alkitab, mungkin ahli dalam latar belakang budaya Timur Tengah kuno, masa Alkitab ditulis. Akan tetapi tetap orang-orang seperti itu bisa mengalami kesulitan untuk sepenuhnya memahami isi Alkitab kita. Dan itulah letak keunikan, kekayaan luar biasa dari Alkitab kita. Dan jujur saja perasaan seperti inilah yang saya juga rasakan. Meskipun saya tidak menganggap diri saya sebagai ahli, tapi saat saya membaca kembali ayat-ayat yang sudah cukup familiar, kita baca, saya baca, ya. Tapi saat dipikirkan kembali apa artinya, apa maknanya, oh ternyata tidak sesederhana itu, sesederhana yang selama ini saya pahami. Ada hal-hal yang bisa diartikulasikan, ada hal-hal yang perlu dipikirkan untuk bisa mendapatkan pemahaman yang mungkin bisa saya katakan lebih utuh. Nah, hal pertama yang ingin saya tunjukkan kepada saudara-saudara di saat Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat perbuatan baik yang dilakukan secara tersembunyi itu, Dia akan membalas kita. Kita harus ingat bahwa sebelum kalimat itu, Tuhan Yesus sudah berkata kalimat seperti ini. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Jadi bagaimana? Apakah kita harus melakukan perbuatan baik, melakukan hal-hal keagamaan kita secara tersembunyi, tetapi bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa terang kita harus nampak di depan semua orang? Dan Yesus memberikan ilustrasi orang menyalakan pelita bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk ditaruh di tempat yang akan menerangi seisi rumah itu sedapat mungkin, sebanyak mungkin area di rumah itu diterangi oleh terang itu. Seolah-olah Tuhan Yesus ini mengatakan, lakukanlah perbuatan baikmu di depan orang. Bahkan kalau bisa sebanyak mungkin orang melihat perbuatan baikmu itu. Nah, bagaimana kita bisa mencocokkan atau memahami apa kira-kira maksud Tuhan Yesus dan bagaimana praktisnya kita menaati kedua perintah ini, saudara. Di satu sisi kita diperintahkan untuk menyembunyikan perbuatan baik kita, jangan dipamer-pamerkan, jaga motivasi hatimu. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus berkata, kita adalah terang dunia, kita harus hendaknya terang kita bercahaya di depan orang. Nah,
inilah yang saya maksudkan, ada hal-hal yang perlu diartikulasikan, ada hal-hal yang perlu dipikirkan kembali untuk bagaimana kira-kira kita mempraktekkannya. Nah, saudara, di saat kita seharusnya menjaga motivasi kita agar tetap murni, sewaktu kita melakukan segala sesuatu, entah itu hal-hal yang bersifat religius, ya Tuhan Yesus memakai istilah kewajiban agama, mungkin yang bisa kita maksudkan adalah beribadah atau memberi persembahan, atau perbuatan baik seperti memberi sedekah. Dan memang cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan secara tersembunyi, tidak diketahui orang lain, agar kita bisa menjaga motivasi kita, sehingga biarlah Bapa kita yang di surga yang akan membalasnya. Ya, kebaikan itu akan seperti bau harum yang cepat atau lambat akan diketahui oleh orang-orang, meskipun kita berusaha tidak memamerkannya. Dan kalau itu terjadi, kalau orang-orang mengakui atau memuji, menyadari, berbahagia terhadap perbuatan baik kita, apa yang harus kita lakukan? Ya saudara, kita bersyukur bahwa kita telah menjadi saksi bagi Tuhan kita, ya, seperti kata Tuhan Yesus, perbuatan baik kita dikenal, diakui, dirasakan oleh orang-orang. Bersyukurlah, tetapi kita jangan menjadi mendadak jumawa atau gede hati, ya, gede rasa, GR. Sebaliknya, bila perbuatan baik kita itu tidak diketahui oleh orang lain, atau tetap tidak banyak orang yang tahu, mungkin ada orang yang mengira kita itu pelit atau mereka salah paham tentang kita. Janganlah kita kecil hati, karena Allah lah hakim yang adil, dan Allah akan membalaskan semua orang menurut perbuatannya, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang limpah. Dulu saya pernah membaca sebuah ilustrasi bahwa ada seorang kaya yang dikenal kikir, pelit di kotanya. Ya, kota tempat dia tinggal tidak terlalu besar, orang cukup mengenal satu dengan yang lain. Dan orang kaya ini sering mendapatkan cibiran karena dianggap pelit, ya, sukar untuk dimintai bantuan, sumbangan, dan lain-lain. Sampai akhirnya suatu hari orang kaya itu meninggal dunia. Dan ketika penduduk kota mendengar orang kaya itu meninggal, banyak orang tidak merasa sedih. Bahkan ada sebagian yang berpikir syukurin begitu ya, karena orang jahat, orang kikir mati sekarang gitu ya. Tetapi saudara, penduduk kota terkejut ketika kemudian orang yang mengurus warisan dari si orang kaya itu memberikan pengumuman bahwa menurut wasiat dari orang kaya itu, bahwa kekayaannya sebagian besar akan disumbangkan untuk menanggulangi dam yang berada di dekat di kota mereka, yang mulai usang, mulai tua, membutuhkan perbaikan. Dan kalau tidak diperbaiki, maka ada bahaya dam itu bisa jebol dan akan membuat bencana yang cukup berbahaya bagi penduduk kota itu. Nah, setelah mendengar pengumuman itu, yang mungkin masuk ke dalam berita lokal, koran lokal, barulah penduduk itu berubah pikirannya. Mungkin selama ini si orang kaya itu menahan hartanya untuk tidak diberikan untuk hal-hal lain karena dia punya pikiran, karena dia mengasihi penduduk kota itu. Dia ingin memberikan warisan yang akan menyelamatkan seluruh penduduk kota itu. Nah, saudara, ini adalah sebuah contoh ilustrasi bagaimana perbuatan baik seseorang bisa saja tidak diketahui, setelah sekian waktu baru diketahui orang lain. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kalau kita melakukan kewajiban agama dan kalau kita mencanangkan sedekah kita agar diketahui orang lain, seperti kata Tuhan Yesus, hendaklah kita lakukan itu bukan untuk mendapatkan pujian atau reputasi yang baik di mata orang, melainkan semata-mata karena kita mengasihi orang itu dan karena kita ingin bersaksi, kita ingin menceritakan tentang Yesus. Kita ingin menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, tetapi itu ada resiko, saudara ya, ada resiko. Kita harus menjaga motivasi dan hal ini tricky ya, hal ini rumit, hal ini tidak mudah karena hanya kita dan Tuhan yang tahu
Mungkin ada malaikat yang tahu atau mungkin iblis juga bisa mengetahui, saya tidak tahu apakah mereka tahu. Tapi yang pasti kita dan Tuhan yang tahu. Kita perlu menjaga motivasi kita itu waktu kita mau bersaksi, saudara. Nah, kita harus melakukannya untuk menyatakan siapakah Tuhan itu. Jadi tujuan kita kalau kita mau kesengajaan untuk go public itu adalah untuk demi kesaksian. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri dalam masa pelayanannya, dia sering melakukan pelayanan-pelayanan yang secara publik, menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati, adalah untuk menunjukkan kuasanya, sekaligus itu untuk menjadi alat dia untuk menyampaikan berita Injil. Ya, dia ingin menunjukkan jalan kebenaran. Jadi tujuannya adalah untuk kesaksian. Jadi kita bisa saja melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya publik, seperti mengadakan KKR atau mengadakan seminar, atau mungkin bahkan mengadakan seminar pembelaan iman Kristen, apologetika. Memang ada unsur kesengajaan untuk go public, atau misalnya kita merayakan ulang tahun gereja atau ulang tahun komisi wanita, kita melakukan pelayanan sosial yang dilakukan secara publik. Sekali lagi tujuannya untuk berbagi kasih, untuk menjadi saksi. Dan Tuhan Yesus mengutus para murid juga untuk melakukan pelayanan yang secara go public. Nah, tetapi sekali lagi kita perlu menjaga motivasi kita. Dan juga ada pelayanan-pelayanan lain yang sifatnya publik, seperti kita menjadi pemimpin pujian, kita diminta untuk memimpin doa. Kita tahu bahwa walaupun hamba Tuhan berharap jemaat ikut berbuka suara berdoa, tapi kita tahu apa yang terjadi seringkali ketika dalam doa bersama hanya suara liturgis atau pemimpin doa yang terdengar. Dan di saat-saat seperti itu bisa saja saudara kita punya pikiran untuk mengatur kalimat kita, mengatur suara kita untuk memberi kesan tertentu kepada jemaat. Nah, saudara, inilah bahayanya, ya, inilah tantangannya. Tetapi pelayanan itu memang harus dilakukan. Pelayanan yang bersifat go public tadi, memimpin pujian, memimpin doa, bahkan berkhotbah, saudara. Memang saudara di satu sisi ada tuntutan untuk memberikan contoh yang baik, ya. Tetapi hendaklah kita lakukan dengan otentik. Persiapan perlu, tetapi hindari membayangkan apa pujian yang akan diterima kalau saya melakukan ini atau melakukan itu. Dan itu adalah tantangan yang tidak mudah yang harus kita hadapi. Misalnya, saudara, kadang-kala kalau saya berkhotbah, kadang-kala saya mempersiapkan isi doa pembukaan saya sebelum berkhotbah itu. Nah, saya harus menjaga motivasi hati saya secara sengaja, bukan untuk mengesankan orang. Tetapi tujuannya, doa itu haruslah keluar dari hati saya yang memohon kepada Tuhan, juga sekaligus agar jemaat setuju, ya, sebelum mendengar khotbah, setuju dengan isi doa saya dan mengaminkannya. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 14 ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi dalam ibadah kita mengucap syukur, kita perlu mengucapkan kata-kata yang jelas supaya orang biasa, orang lain mendengarnya bisa mengerti, dan mereka juga bisa menyetujui, mereka bisa dibangun dengan perkataan-perkataan itu. Nah, jadi saudara, ada momen-momen, ada saat-saat memang ada waktunya kita melakukan hal-hal yang akan dilihat orang, seperti bersaksi, memimpin pujian, berkhotbah, dan lain-lain. Tapi baiklah kita lakukan itu sambil menjaga motivasi kita. Kita lakukan yang terbaik seperti yang saya katakan tadi. Kadang-kadang saya mempersiapkan bahkan doa pembukaan untuk sebuah khotbah. Sekali lagi saya harus menjaga motivasi saya. Tujuannya adalah untuk membangun iman jemaat, bukan untuk mengesankan siapa-siapa. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjaga motivasi hati kita,
terutama pada waktu kita melakukan hal-hal yang baik itu. Janganlah kita mensabotase pelayanan kita, mensabotase perbuatan baik kita, sehingga menjadi tidak bernilai di mata Tuhan, dan yang pada gilirannya tidak berguna apa-apa bagi hidup kekal kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.